saya sedang bersama Bapak Mok Suryo Hadiat MPD selaku andalan pembina siaga dari Waran Ngadirejo. Selamat pagi Pak Suryo. Selamat pagi Kak Dila. Untuk selanjutnya kita akan bertanya tentang strategi pengelolaan gudeg dalam pembinaan siaga. Pertanyaan pertama Kak Suryo, untuk bagaimana Anda mengintegrasikan kegiatan-kegiatan gudeg dengan pembinaan siaga sehingga keduanya itu bisa saling mendukung? Baik, dalam pengembangan gugus depan di kuartir ranting 11-03 Kecamatan Ngadirejo, kita tentu terlebih dahulu mengadakan musyawarah bersama pengurus Waran, bersama perwakilan dari pembina masing-masing gugus depan, yaitu pertama menyusun program kerja terlebih dahulu. Kita menetapkan sasaran-sasaran program kerja yang akan kita tuju, di mana sasaran ini terkait dengan keseluruhan yang ada di gugus depan di kuartir ranting Ngadirejo ini. Dan setelah program kerja ini kita susun, bisa kita terapkan, tentu kita perlu adanya pemantauan agar kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berkelanjutan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Setelah itu, ketika program itu sudah terlaksana dengan baik dan gugus depan masing-masing sudah melaksanakan pertemuan pramuka siaga dengan baik, kita perlu ada evaluasi bersama, di mana setiap akhir tahun pelajaran kita akan mengadakan musyawarah kembali terkait untuk mengadakan evaluasi kinerja, di mana masing-masing gugus depan nanti akan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di gugus depannya, dan nanti kita sebagai pengurus Waran akan menjadi saling melengkapi, saling mengisi untuk mencari solusi tersebut. Dan harapannya agar program itu bisa berjalan efektif dan perlu ada penyesuaian, dan tujuannya tentu agar kegiatan pramuka di kuartir ranting 11-12-03 Kecamatan Ngadirejo ini tetap ada, tetap eksis, tetap aktif, dan tujuannya untuk melatih jiwa-jiwa pramuka bagi peserta didik di Waran Ngadirejo, baik tingkat SD maupun tingkat jenjang SLC. Untuk langkah-langkah yang Kakak lakukan untuk memastikan bahwa kegiatan di gudeg itu sesuai dengan kebutuhan dan minat di siaga, bagaimana Kakak? Baik, jadi kita harus memahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan kepramukaan itu tadi, sehingga masing-masing pembina bisa mengerti apa yang harus dilakukan. Kita kadang mengadakan yang namanya karang pamitran. Karang pamitran itu adalah sejenis pertemuan pembina siaga, dimana dengan adanya karang pamitran itu ada penyegaran kembali materi-materi siaga, sehingga apa yang disampaikan kepada pembina itu bisa lebih mendalam tentang kemampuan pengetahuannya terhadap kepramukaan. Setelah itu, dalam karang pamitran tersebut ada sebuah perencanaan sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Bisa diadakan kegiatan yang menarik, atau mungkin keterlibatan orang tua, dan ada juga kegiatan yang untuk pertemuan berikutnya. Dan begitu juga dengan penyusunan materi dan metode, agar dalam karang pamitran itu diberikan metode-metode kepramukaan yang terbaru, terkini, ataupun nyanyian-nyanyian atau tepuk-tepuk pramuka yang terbaru. Dalam pengelolaan itu tentunya akan ada konflik ya Kak, biasanya ada perbedaan antara anggota gudeg seperti itu. Nah, bagaimana Kakak ini mengelola konflik atau perbedaan pendapat antara anggota gudeg dalam suatu kegiatan? Jadi memang dalam sebuah organisasi itu
tidak bisa dipisahkan dengan adanya perbedaan pendapat. Dengan harapan perbedaan pendapat itu tidak sampai meluas, tidak sampai menciptakan sebuah konflik, baik konflik intern di organisasi maupun konflik yang sampai meluas antar pribadi. Oleh karena itu, dalam mengantisipasi konflik tersebut memang kita sering mengadakan pertemuan. Dengan adanya pertemuan itu kita bisa menciptakan komunikasi yang terbuka dengan saling asih asuh, bisa saling menjaga, di mana jiwa kepramukaan pembina pramuka itu sangat diuji dalam kegiatan tersebut. Dengan penanganan konfliknya tentu kita bisa saling curhat, bertutur, saling memahami. Mungkin kita bisa dengan pertemuan pribadi jikalau memang konflik itu antar pribadi pembina, sehingga kita bisa mendengarkan keluh kesah mereka, kita bisa mengidentifikasi apa yang harus kita lakukan. Setelah itu kita bisa cari solusi bersama, ataupun mungkin jika ada konflik antar pribadi yang lebih luas lagi, kita bisa menjadi mediasi di antara berdua, sehingga kita bisa berfokus mencari solusi permasalahan dari konflik-konflik tersebut. Sehingga memang pentingnya sebuah pertemuan bagi pembina itu sangat disarankan sekali. Begitu. Sangat luar biasa sekali ya untuk pengelolaan konflik yang ada di Gudeg Ngadirejo ini. Untuk itu tadi sedikit wawancara kita dengan Kak Suryo selaku pembina di Kuaran Ngadirejo. Banyak sekali yang kita dapat ilmu-ilmu terkait dengan pengelolaan program kerja siaga, terus kemudian pertemuan-pertemuan ragam pertemuan siaga, dan juga tentunya bagaimana caranya untuk menghadapi berbagai konflik yang akan terjadi ketika menjadi pembina di suatu gugus depan seperti itu. Terima kasih Kak Suryo atas waktunya, sehat-sehat.